Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Beberapa saat setelah Fei Yuyan memainkan 3 nada musiknya, Senior Zhou tiba-tiba mulai bertepuk tangan dan dia berbicara dengan suara keras. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, murid Fei. Aku telah menyaksikan penampilanmu di kompetisi sebelumnya, dan jika aku mendengarkan penampilanmu barusan sambil ditutup matanya, aku tidak akan pernah menduga bahwa kaulah yang memainkan kecapi. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia melanjutkan berbicara. Jika kamu ikut serta dalam kompetisi sebelumnya dalam kondisimu saat ini, aku yakin kamu akan dengan mudah meraih juara pertama. 10 poin dariku. Terima kasih atas pujian Anda, Senior Zhou. Fei Yuyan berdiri dan membungkuk kepadanya. Beberapa detik kemudian, Tetua Jing berkata, "Meskipun ini pertama kalinya saya melihatmu memainkan kecapi, saya tidak ragu mengatakan bahwa kamu sama berbakatnya dengan Ai Wan dan Wei Kang setelah mendengarkan ketiga nada musik itu saja. 10 poin dari saya juga, dan saya sangat antusias untuk melihat apa lagi yang akan kamu tunjukkan nanti. Terima kasih, Tetua Jing," kata Fei Yuyan kepadanya sebelum menoleh ke arah Song Ling-er yang menatapnya dengan ekspresi mendalam. Setelah hening sejenak, Song Ling-er berbicara, Di mana kau belajar memainkan kecapi?" Yang mengejutkan baginya dan juga semua orang di sana, Song Ling-er malah mengajukan pertanyaan kepadanya alih-alih memberikan putusannya. "Saya belajar memainkan kecapi secara otodidak karena awalnya hanya sekedar hobi, Senior Song." Setelah mendengar jawabannya, Song Ling-er melanjutkan bertanya, "Bagaimana biasanya kamu berlatih?" "Saya tidak memiliki rutinitas latihan khusus, dan saya hanya berlatih dengan memainkan kecapi seperti biasa, hanya beberapa jam setiap minggu. Namun baru-baru ini saya mengubah kebiasaan dengan berlatih bersama pasangan saya, yang telah banyak berkontribusi pada peningkatan kemampuan saya," jelas Fei Yuyan. Gadis ini, dia berhasil mencapai tingkat kemahiran bermain kecapi yang begitu tinggi tanpa guru yang tepat, dan dia juga berasal dari kuil inti naga. Mengapa ada begitu banyak musisi berbakat di kuil inti naga, padahal mereka sama sekali tidak pantas berada di sana? Song Ling-er menangis dalam hati setelah menyadari bahwa Fei Yuyan pada dasarnya adalah seorang jenius yang berbakat setara atau bahkan lebih hebat daripada murid-muridnya saat ini, dan rasa iri hatinya terhadap kuil inti naga semakin meningkat. Setelah hening sejenak, akhirnya Song Ling-er memberikan penilaiannya. 9 poin dariku. Terima kasih, Senior Song. Fei Yuyan membungkuk kepadanya. Wow, dia benar-benar menerima 9 poin dari Senior Song. Apakah ini berarti Senior Song mengakui bakat Feiry mirip dengan murid-muridnya sendiri? Ya, dia memang mendapatkannya. Jika pasangannya tidak menghambatnya, ada kemungkinan besar timnya akan masuk 10 besar atau bahkan 3 besar. Sementara itu, Ai Wan dan Wei Kang menoleh dan menatap Fei Yuyan dengan mata menyipit, bertanya-tanya apakah dia orang yang dimaksud Song Ling-er ketika dia memperingatkan mereka tentang seorang jenius yang luar biasa yang akan ikut dalam kompetisi. Beberapa saat kemudian, semua orang di antara penonton menoleh untuk melihat peserta berikutnya, sosok yang agak ramping mengenakan masker giok hitam di wajahnya. Apa-apaan ini? Kenapa dia memakai masker? Aneh sekali. Dia bahkan satu-satunya orang yang memakai masker di sana. Ini pasangan Fei Yuyan. Kuharap kemampuan bermain kecapinya tidak akan menjadi beban. Orang-orang di sana sudah mulai memandang rendah Yuan sebelum penampilannya dimulai. Astaga! Senior Zhou menghela nafas dalam hati, bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah mereka akhirnya menemukan seorang jenius tak dikenal yang bahkan bisa mengalahkan Song Ling-er dalam pertarungan 1 lawan 1. Tunggu sebentar, saya mengenalnya. Dia ada di taman kemarin. Tiba-tiba seseorang di kerumunan itu berteriak dengan suara terkejut, membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Taman? Taman apa? Oh, saya juga ada di sana. Dialah yang ditantang oleh Senior Song untuk berduel kecapi, bahkan mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Omong kosong apa itu? Senior Song adalah ahli kecapi nomor 1 di surga bawah. Seolah-olah ada orang di tempat ini yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan kecapi 1 lawan 1. Percayalah, saya penuh mengerti mengapa kamu curiga karena saya juga akan curiga jika saya tidak menyaksikannya sendiri.
Namun begitu kamu mendengarkan dia memainkan kecapi, kamu akan mengerti apa yang saya katakan itu benar. Saya tidak bisa tidur semalam, karena musik kecapinya terus terngiang di kepala saya. Alis Songlinger berkedut tak terkendali setelah mendengar percakapan kerumunan, namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Senior Zhou tiba-tiba berdehem keras, menyebabkan riak kecil menyebar di tempat itu, dan dengan cepat meredamkan kebisingan. Silahkan, kau boleh mulai. Tetua Jing berkata kepada Yuan tak lama setelah tempat itu tenang, sama sekali tidak menyadari dua hakim lainnya yang bertingkah agak aneh. Yuan menangguk dan kemudian meletakkan jarinya dengan lembut atas senar tanpa sama sekali menyentuh senar tersebut. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Yuan menarik senar dengan jarinya menciptakan 3 nada musik yang sebenarnya terdengar seolah-olah hanya satu nada, hampir seperti dia memainkan ketiga nada itu secara bersamaan, dan suara yang luar biasa bergema di tempat itu. Ketika penonton mendengar nada musik ini, mata mereka langsung terbuka terkejut, karena bagaimanapun mereka bisa melihat gambaran ladang bunga yang sangat indah di depan mereka. Apa-apaan ini? Apakah saya salah lihat? Kenapa tiba-tiba saya melihat bunga? Aku juga melihatnya. Seluruh area ini dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah. Ini adalah... Mata juri terbelalak terkejut ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Nada musiknya begitu dalam sehingga menciptakan ilusi bagi siapapun yang mendengarnya. Tingkat seni kecapi ini sungguh legendaris. Dan sejauh yang saya tahu, hanya Dewi Kecapi yang berhasil menghasilkan fenomena ini, dan dia berhasil menghasilkan fenomena yang sama hanya dengan menggunakan kecapi biasa. Senior Zhou tanpa sadar berdiri di atas panggung dan menatap Yuan dengan tatapan terkagum-kagum. Ya Tuhanku, siapakah sebenarnya peserta itu? Gumam Tetua Jing dengan suara termenung sambil menatap sosok yang mengenakan masker giok hitam dengan mata terbelalak. Yuan ini, dia tidak menggunakan semua kemampuannya selama pertarungan 1 lawan 1 kita. Apakah dia meremehkan saya? Songlinger menatap Yuan dengan rasa tidak percaya yang jelas di matanya. Sungguh tak terbayangkan bahwa seseorang akan meremehkannya, ketua Sekte Akademi Melodi Surgawi. Merasakan sensasi tak terlukiskan di hatinya setelah mengetahui ini. Tentu saja, Yuan tidak sengaja meremehkan Songlinger selama pertandingan 1 lawan 1 mereka. Hanya saja dia merasa tidak perlu terlalu serius dalam kompetisi persahabatan antara 2 pemain kecapi. Dan dia menganggapnya lebih seperti latihan tanding persahabatan. Namun, sebagai seseorang yang terbiasa memberikan penampilan terbaiknya selama kompetisi, kini setelah benar-benar berpartisipasi dalam sebuah kompetisi, ia tanpa sadar mengaktifkan saklar keseriusannya dan memainkan kecapi dengan fokus dan keseriusan mutlak. Terutama karena ini adalah kompetisi musik. Sementara itu, penonton dan para peserta sama-sama menatap Yuan dengan ekspresi terkejut dan tak percaya yang terpancar di wajah mereka. Meskipun sebagian besar penonton tidak memahami situasi dan betapa menakjubkannya penampilan Yuan barusan, mereka tahu bahwa itu adalah hal terbaik yang pernah mereka dengar hari ini dan mungkin sepanjang hidup mereka. Adapun peserta lainnya, mereka tercengang oleh penampilan Yuan, dan mereka masih bisa melihat ilusi bunga meskipun sudah beberapa saat berlalu sejak mereka mendengar 3 nada musik itu. Yuan, kau? Bahkan Fei Yuyan pun menatap Yuan dengan ekspresi tercengang di wajahnya, merasakan jantungnya berdebar kencang saat itu. Setelah hening sejenak yang berlangsung selama beberapa menit, Songlinger akhirnya tersadar dari lamunannya. Dan untuk pertama kalinya dalam kompetisi ini, dia memberikan penilaian terlebih dahulu 10 poin. Namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada pujian, tidak ada pendapat, tidak ada apa-apa. Seolah-olah dia kehabisan kata-kata. Senior Zhou dan Tetua Jing menyusul beberapa saat kemudian dan mereka juga hanya memberikan vondis tanpa mengucapkan sepatah kata. 10 poin. 10 poin. Meskipun peserta pertama yang meraih skor sempurna dalam kompetisi ini adalah peserta tersebut, penonton tidak langsung bersorak gembira atau bertepuk tangan dan tetap relatif tenang, kemungkinan besar karena mereka masih berusaha memahami situasi tersebut. Pada saat sebagian besar penonton kembali sadar, para juri telah memberikan putusan mereka dan beralih ke tim berikutnya. Namun tim berikutnya tampaknya tidak berada dalam pola pikir yang tepat ketika tiba gilirannya. Dan ketika mereka mencoba memainkan kecapi, bunyinya hampir seperti mereka baru pertama kali menyentuh kecapi atau mereka benar-benar lupa cara memainkannya. 0 poin. 0 juga dari saya.
0. Ketiga juri dengan cepat memberikan keputusan mereka, dan untuk pertama kalinya dalam kompetisi ini, tepat setelah skor sempurna pertama, skor terendah yang mungkin diraih pun tercapai. Dan mengejutkan para penonton, hal ini terus terjadi pada beberapa tim berikutnya juga. Seolah-olah setiap peserta yang tampil setelah Yuan tiba-tiba kehilangan kemampuan mereka untuk memainkan kecapi. Hal ini sangat membingungkan penonton, membuat mereka bertanya-tanya apakah Yuan sengaja mempermainkan peserta lain yang seharusnya dianggap sebagai kecurangan. Namun para juri tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu, jadi tidak ada yang bisa dikatakan oleh penonton. Bahkan ketika seseorang ingin bersuara, mereka tiba-tiba teringat akan penampilan Yuan yang luar biasa, yang dengan cepat membuat mereka berubah pikiran. Apalagi tidak ada alasan bagi seseorang dengan bakat seperti itu untuk bercurang dalam sebuah kompetisi. 1 jam kemudian, tim terakhir menerima keputusan untuk bagian pertama kompetisi. Dan pada akhir bagian pertama kompetisi, lebih dari setengah peserta didiskualifikasi karena hasil yang tidak memuaskan, sehingga menyisakan hanya beberapa ratus tim. Itulah akhir dari bagian pertama, kata Senior Zo, dan dia melanjutkan, untuk bagian kedua kompetisi, kita akan meminta tim-tim tersebut memainkan sebuah lagu. Akhirnya kita bisa mendengarkan musik yang sebenarnya. Aku sudah menunggu ini. Penonton sangat antusias. Meskipun bagian pertama kompetisi cukup menarik dengan caranya sendiri, durasinya terlalu pendek bagi penonton untuk benar-benar menikmati musik, karena hanya berakhir setelah 3 nada cepat. Beberapa saat kemudian, Senior Zo melanjutkan. Karena ini adalah kompetisi berpasangan, kalian seharusnya sudah berlatih dengan pasangan kalian. Oleh karena itu, kami akan membiarkan kalian memilih lagu yang ingin kalian mainkan. Anda punya waktu 3 menit untuk tampil, tetapi salah satu dari kami, para juri, bisa memutuskan untuk mempersingkatnya jika menurut kami penampilan Anda kurang enak didengar. Senior Zo kemudian menunjuk ke tim di depan dan berkata, kami mulai dari kalian. Kalian punya 1 menit untuk berdiskusi dengan pasangan kalian dan mempersiapkan lagu kalian. Sedangkan untuk tim lain, kalian tidak diperbolehkan berbicara satu sama lain sampai giliran kalian tiba, atau kalian akan otomatis didiskualifikasi. Mulai. Seketika itu juga, kedua orang dalam tim tersebut mulai berbicara satu sama lain, memutuskan lagu mana yang harus mereka mainkan. 30 detik kemudian, peserta menarik nafas dalam-dalam dan mulai memainkan kecapi secara bersamaan. Suara yang sangat menyenangkan terdengar di seluruh area dan sampai ke telinga penonton. Sebagian besar penonton dengan cepat tertarik oleh musik tersebut dan larut di dalamnya. Namun 30 detik setelah lagu dimulai, ketika tim tersebut melakukan kesalahan pertama mereka dengan 1 nada sumbang, suara Song Ling Er menggema. Cukup sudah. Musik langsung berhenti setelah kata-katanya menggema dan peserta mengangkat kepala mereka untuk melihat wajah Song Ling Er yang sedikit merengut. Punggung dan dahi mereka basah kuyup dengan keringat dingin. Ini kompetisi tim, bukan solo. Kalian jelas belum cukup berlatih bersama untuk melakukan kesalahan di awal lagu. Kalian didiskualifikasi. Song Ling Er katakan beberapa saat kemudian dengan suara dingin, menghancurkan harapan tim itu menjadi keping-keping. Setelah tim pertama didiskualifikasi, mereka lanjut ke tim kedua yang tampak sedikit gemetar, jelas sangat gugup setelah melihat apa yang terjadi. Mulailah, kata Senior Zo kepada mereka. 55 detik kemudian, tim tersebut mulai memainkan musik mereka. Untungnya bagi tim ini, mereka berhasil cukup tenang dalam 55 detik tersebut untuk memainkan hampir setengah lagu tanpa melakukan kesalahan apapun. Namun pada akhirnya, mereka melakukan beberapa kesalahan menjelang akhir lagu, yang mengakibatkan lebih banyak kesalahan lagi karena mereka mengira Song Ling Er akan langsung mendiskualifikasi mereka hanya karena 1 kesalahan. Namun mengejutkan mereka, Song Ling Er tidak langsung mendiskualifikasi mereka. Begitu penilaian dimulai, Senior Zo berkata, awalnya cukup bagus, tetapi setelah kesalahanmu pertama, seperti efek domino, sisa lagumu penuh dengan kesalahan. 2 poin. Saya menikmati babak pertama, jadi setidaknya saya akan memberi Anda 3 poin, kata Tetua Jing. Song Ling Er kemudian berkata, 0 poin, kamu didiskualifikasi. Tim ketiga mulai memainkan lagu mereka beberapa saat kemudian. Namun sayangnya, sama seperti tim pertama, mereka langsung didiskualifikasi oleh Song Ling Er setelah melakukan kesalahan pertama sebelum menit ke-32. Sepertinya Senior Song berniat mendiskualifikasi mereka yang melakukan kesalahan di awal. Astaga, aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi salah satu muridnya. Mereka pasti mengalami banyak tekanan karena karakternya yang tegas dan tidak kenal ampun.
Jika kamu ingin menjadi yang terbaik, kamu harus mengorbankan beberapa hal dalam hidupmu. Setengah jam dan selusin tim yang didiskualifikasi kemudian, tim pertama yang tidak melakukan kesalahan sama sekali selama penampilannya akhirnya muncul. Akhirnya, ada seseorang yang kompeten, kata senior Zhou, dan dia melanjutkan. Penampilan kalian secara keseluruhan sangat menakjubkan. Not musik kalian selaras, temponya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dan teknik kalian halus dan tepat. 10 poin dari saya. Saya setuju dengan senior Zhou, 10 poin juga dari saya, kata Tetua Jing. 7 poin, kata Songlinger, mengejutkan penonton dengan skor tingginya. Siapakah mereka berdua? Mereka juga mendapat nilai yang cukup tinggi dari senior Song di bagian terakhir. Sebagian penonton yang tidak mengenali tim tersebut kemudian bertanya kepada yang lain. Itu Zhao Jieyu dan Zhao Chengjiao, mereka bersaudara yang meraih peringkat kedua dan ketiga di kompetisi terakhir. Wow, juara kedua dan ketiga, keluarga mereka pasti sangat gembira. Beberapa jam kemudian, akhirnya tiba giliran Aiwan dan Wei Kang untuk tampil sekali lagi, dan para penonton langsung menegakkan punggung mereka, bahkan beberapa di antaranya mencondong ke depan karena antisipasi. Lagu apa yang sebaiknya kita mainkan? Tanya Aiwan kepada Wei Kang. Dewa turun dari surga, Wei Kang langsung menjawab tanpa ragu-ragu. Apa? Kau mau memainkan lagu Dewa turun dari surga? Itu salah satu lagu tersulit dalam dunia ini. Tidak mungkin kita bisa memainkan lagu ini tanpa melakukan kesalahan, kata Aiwan kepadanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Lalu dia melanjutkan, kita sudah tertinggal dari tim yang beranggotakan Fei Yuyan dan orang bertopeng misterius itu. Kita tidak bisa berambil resiko kehilangan poin lagi. Merekalah alasan mengapa kita harus mengambil resiko ini. Apa kau pikir kita akan mengalahkan mereka tanpa mengerahkan seluruh kekuatan? Apa kau tidak mendengar 3 nada musik dari orang bertopeng itu? Tidak mungkin kita bisa mengalahkan orang seperti itu jika kita tidak mengerahkan seluruh kekuatan. Aiwan terdiam sejenak setelah mendengar kata-kata Wei Kang, lalu mengangguk beberapa saat kemudian dengan ekspresi serius di wajahnya. Kau benar, Wei Kang. Guru kita telah berpesan agar kita tidak lengah. Jika kita tidak menganggap ini serius dan kehilangan juara pertama, kita akan menjadi bahan tertawaan. Apakah kalian sudah siap? Tanya senior Zhou kepada mereka karena mereka membutuhkan lebih dari 1 menit untuk berdiskusi. Ya, benar, kata Wei Kang kepadanya. Beberapa detik kemudian, keduanya mulai memainkan kecapi dan selusin not musik unik muncul secara berurutan dengan cepat, membuat penonton tercengang dengan musiknya yang berirama cepat. Lagu ini adalah Dewa Turun dari Surga, salah satu lagu tersulit di dunia ini dengan lebih dari 10.000 not musik dan mereka akan memainkannya dalam sebuah kompetisi. Seperti yang diharapkan dari murid-murid senior Song, mereka sangat berani. Astaga, lihat betapa cepatnya mereka memainkan kecapi. Menurut legenda, seorang dewa turun ke surga bawah dari alam atas ketika lagu ini pertama kali diciptakan, karena itu namanya. Sementara itu, senior Zhou dan Tetua Jing melihat Aiwan dan Wei Kang dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bahkan mereka pun tidak bisa memainkan lagu Dewa Turun dari Surga dengan sempurna. Namun kedua orang ini akan memainkannya dalam sebuah duet selama kompetisi. Dan seperti yang bisa diduga, Aiwan dan Wei Kang melakukan banyak kesalahan selama penampilan mereka. Lebih dari 100 kesalahan sebelum menit ke-32. Namun Songlinger tidak mendiskualifikasi mereka dan membiarkan mereka terus memainkan lagu yang tampaknya mustahil ini. Namun mereka juga memainkan musik terlalu cepat sehingga banyak orang tidak menyadari kesalahan-kesalahan ini, sehingga hanya para ahli terkemuka seperti para jurilah yang mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan ini. Musik yang begitu cepat dan kacau, ini pertama kalinya aku mendengar lagu seperti ini. Yuan menatap kedua orang itu dengan mata menyimpit, jelas merasa terganggu dengan musik mereka. Tepat 3 menit kemudian, Aiwan dan Wei Kang berhenti bermain pada saat yang sama, dengan not musik terakhir mereka bergema di seluruh tempat, wajah dan tubuh mereka basah kuyup dengan keringat. 3 detik kemudian, begitu penonton menyadari bahwa musik telah berhenti, seluruh tempat itu meledak dengan sorak-sorai yang mengguncang suasana di sana. Sesaat kemudian, senior Zhou berkata sambil bertepuk tangan, "Meskipun ada banyak kesalahan dalam penampilanmu, aku tetap mengagumi betapa beranimu memainkan lagu ini dalam kompetisi, bahkan memainkannya hingga akhir tanpa kesalahan besar atau ketidaksesuaian yang jelas. Dan ini pertama kalinya aku mendengar lagu Dewa Turun dari Surga selama kompetisi, meskipun aku sudah berpengalaman. Karena itu, aku akan memberimu 10 poin." Setelah penilaian senior Zhou, Tetua Jing berkata, "Luar biasa, hanya itu saja yang bisa aku katakan, 10 poin juga dari saya."
Semua orang kemudian menoleh ke arah Songlinger yang mengangguk dan berkata, "Aku lihat kau akhirnya mengerti situasi yang kau hadapi, Wei Kang." "Baik, Guru," kata Wei Kang dengan ekspresi serius di wajahnya. "Meskipun ada banyak kesalahan dalam penampilan Anda, aku tidak mengharapkan siapapun untuk memainkan lagu Dewa Turun dari Surga dengan sempurna, terutama dalam duet. Anda mendapatkan 9 poin dari saya." Para penonton bersorak setelah mendengar penilaian Songlinger. Meskipun bukan nilai perfect, penampilan mereka juga tidak sempurna. Jadi untuk kali ini penilaian tersebut sepenuhnya dapat dibenarkan. "Terima kasih, Guru." Aiwan dan Wei Kang membungkuk kepadanya sebelum duduk kembali dan saling bertukar pandangan yang puas. Kemudian mereka menoleh ke arah Yuan yang duduk tenang di sana dan menatap kecapinya dengan tatapan penuh pertimbangan. Apa yang sedang dia pikirkan? Mereka tidak bisa tahan untuk bertanya-tanya dalam hati setelah melihat mata Yuan yang berbinar, yang secara misterius memberi mereka firasat buruk. Kompetisi berlanjut, dan seperti sebelumnya, setelah penampilan Aiwan dan Wei Kang, peserta lainnya tampak kurang bersemangat dalam penampilan mereka, menyebabkan penonton menjadi bosan. Beberapa saat kemudian, ketika mereka akhirnya sampai di tim Yuan, para penonton langsung menegakkan punggung dan melebarkan mata mereka dengan antisipasi yang berkobar di dalam hati. Itu dia, Pri Fei dan pasangannya yang misterius. Aku penasaran, kejutan apa yang akan mereka berikan kali ini dan bagaimana penampilan mereka akan dibandingkan dengan penampilan Aiwan dan Wei Kang. Sementara itu, Fei Yuyan bertanya kepada Yuan, "Lagu apa yang sebaiknya kita mainkan?" Namun seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya, Yuan tetap diam dan terus menatap kecapinya dengan ekspresi linglung di wajahnya. "Murid Yuan?" Fei Yuyan memanggilnya lagi. "Maaf, aku sedang memikirkan sesuatu. Apa yang baru saja kau katakan?" Yuan tersadar dari lamunannya dan menoleh menatapnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Sekarang giliran kita tampil," kata Fei Yuyan sambil mengangkat alisnya, lalu melanjutkan. "Lagu apa yang sebaiknya kita mainkan? Setelah penampilan murid-murid senior Song, akan sulit bagi kita untuk bersaing, karena kita tidak tahu lagu-lagu sulit seperti Dewa Turun dari Surga." Yuan lalu berkata, "Apakah kamu ingat lagu yang kita mainkan saat latihan semalaman? Ayo kita mainkan lagu itu." Mata Fei Yuyan membelalak, lalu dia berkata, Apakah kau yakin? Lagu itu terlalu unik. Bagaimana jika para juri tidak menyukainya? Kurasa akan lebih aman jika kita memainkan salah satu laguku." "Tidak apa-apa, mungkin agak unik dibandingkan musik yang biasa kau dengar. Tapi ini kompetisi untuk melihat seberapa baik kita bisa memainkan lagu ini sebagai pasangan. Pokoknya, mainkan saja seperti saat latihan. Aku akan mengikuti tempomu," kata Yuan padanya sambil tersenyum di balik topengnya. Fei Yuyan mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Lalu ia menoleh untuk melihat kecapinya. "Aku tidak bisa menjadi beban bagi Yuan." Setelah menarik napas dalam, Fei Yuyan menggerakkan lengannya yang ramping dan mulai memainkan kecapi dengan tangan putihnya. Yuan mengikuti gerakan Fei Yuyan dan memainkan kecapi tepat pada saat yang sama. Apa-apaan ini? Musik macam apa ini?" Para penonton langsung terkejut dengan musik yang terdengar unik dan memiliki tema yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Namun, tidak semua penonton yang hadir tidak familiar dengan jenis musik ini. "Tunggu sebentar, mengapa musik ini terdengar begitu familiar? Hei, itu lagu terkenal dari dunia kita. Kenapa mereka tahu lagu seperti itu?" Para pemain di antara penonton kebingungan begitu menyadari bahwa lagu yang diputar itu adalah lagu dari dunia modern mereka, terutama para pemain yang termasuk di antara peserta di sana. Kecuali jika pemain lain yang mengajari mereka lagu ini, hanya ada satu alasan lain mengapa mereka tahu lagu ini. Salah satu dari mereka adalah pemain. Dan karena sebagian besar NPC di sana mengenal Fei Yuyan, itu hanya bisa berarti bahwa sosok yang mengenakan masker giok hitam itu adalah seorang pemain. Orang itu ternyata sesama pemain selama ini. Ya Tuhan, kenapa dia sudah sehebat itu memainkan kecapi? Apakah dia baru mulai memainkan kecapi begitu mulai main game ini? Siapa sebenarnya yang dibalik masker hitam itu? Para peserta yang menjadi pemain bertanya-tanya. Sementara itu, para juri dibuat takjub bukan hanya oleh lagu yang unik, tetapi juga penampilan mereka yang sempurna yang mengalir lancar dan juga selaras tanpa celah. Di mata mereka, seolah-olah Yuan dan Fei Yuyan telah menjadi satu kesatuan yang memainkan satu lagu. Ini, Songlinger hampir tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Mustahil. Alasan mereka terdengar begitu selaras bukanlah karena mereka terbiasa bermain bersama, melainkan karena Yuan mengikuti irama Fei Yuyan dengan sempurna. Meskipun sebagian besar orang di sana mungkin tidak menyadari situasinya, Songlinger tahu tepat apa yang dilakukan oleh Yuan. Sementara Fei Yuyan hanya perlu memainkan lagu dengan kecepatannya sendiri, Yuan harus meniru gerakan Fei Yuyan dan mengikuti kecepatannya tanpa menyebabkan kesalahan. Itu hal yang sangat sulit dilakukan
bahkan bagi para ahli papan atas, dan hanya mereka yang sepenuhnya memahami keterampilan pasangannya yang mampu mencapai hal itu. Tentu saja, bahkan Fei Yuyan sendiri tidak menyadari hal ini, dan dia terus memainkan kecapi dengan polos tanpa beban. Beberapa menit kemudian, Fei Yuyan berhenti memainkan kecapi, dan musik pun langsung berhenti tanpa penundaan, seolah-olah dialah satu-satunya yang memainkan kecapi selama ini. Namun para penonton tampak sedikit bingung setelahnya. Apakah hanya saya yang merasa penampilan mereka sedikit mengecewakan? Tidak memberikan dampak yang sama seperti penampilan mereka sebelumnya? Benar kan? Meskipun lagunya unik dan terdengar sangat enak didengar, lagu itu tidak semenarik yang aku kira. Dibandingkan dengan IWON dan Wei Kang, penampilan mereka jelas kurang memuaskan. Karena sama sekali tidak menyadari pertunjukan sebenarnya di balik penampilan Yuan dan Fei Yuyan barusan, para penonton mengungkapkan kekecewaan mereka. Setelah penampilan Yuan dan Fei Yuyan, para juri berpikir sejenak sebelum memberikan penilaian mereka. Tetia Jing menoleh ke arah senior Song dan Song Linger. Karena dialah yang paling kurang berpengalaman di antara ketiganya, dia ingin membiarkan para ahli berbicara terlebih dahulu, agar penilaiannya tidak terlalu jauh meleset yang dapat menyebabkannya diri kehilangan muka. Namun, baik senior Song maupun Song Linger tidak berbicara bahkan beberapa saat kemudian. Hal itu membuat Tetia Jing mengangkat alisnya. Lalu dia menoleh ke arah Yuan dan Fei Yuyan. Setelah berdehem, Tetia Jing memberikan keputusannya terlebih dahulu untuk pertama kalinya. Ini pertama kalinya saya mendengar musik seunik ini, dan harus saya akui, ini benar-benar pengalaman baru yang positif secara keseluruhan. Sinkronisasi antara kalian berdua juga fantastis. Namun dibandingkan dengan penampilan kalian sebelumnya, terutama kamu pemuda bertopeng hitam ini, penampilan kali ini agak kurang dan mengecewakan jika saya jujur. Saya mengharapkan lebih, tetapi sayangnya 7 poin dari saya. Para hadirin terdiam sepanjang putusan Tetia Jing, dan tidak ada yang membuat suara apapun setelahnya, karena mereka juga merasa bahwa penilaian itu cukup adil. Namun, senior Song dan Song Linger menoleh dan menatap Tetia Jing dengan raut wajah bersengut. Orang ini, dia juga tidak bisa memahami penampilan mereka. Senior Song terdiam, tetapi dia tidak terlalu terkejut karena dia hampir melewatinya. Senior Zhou kemudian menoleh ke arah Song Linger yang memasang ekspresi cemberut yang lebih dalam darinya di wajah cantiknya, membuat Senior Zhou menelan ludah dengan gugup. Aku akan memberimu 10 poin. Senior Zhou tiba-tiba berkata, membuat Tetua Jing dan hadirin tercengang. Apa? 10 poin? Apa kau yakin dengan penilaianmu, Taoist Zhou? Aku tidak bermaksud meragukan penilaianmu, tetapi bagaimana mungkin kau memberi mereka nilai yang sama dengan yang kau berikan kepada IWON dan Wei Kang yang jelas-jelas lebih unggul? Kuharap kau tidak masih terpengaruh oleh penampilan mereka sebelumnya. Tetua Jing tak kuasa menahan diri untuk mempertanyakan keputusan Senior Zhou. Senior Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan membiarkan Senior Song yang menjelaskan. Mereka menoleh ke arah Song Linger yang beberapa saat kemudian berbicara dengan suara tenang namun dingin. Jika kalian tidak mengerti mengapa Taoist Zhou memberi mereka 10 poin, alih-alih 7 poin yang memalukan, kalian tidak layak menjadi juri dalam kompetisi ini. Jika bukan karena rasa hormat saya kepada Istana Langit dan Bumi, saya pasti sudah memecat kalian dari posisi juri. Setelah ucapan dinginnya yang mengejutkan Tetua Jing, Song Linger menoleh ke arah Fei Yuyan dan Yuan. Sekali lagi, kau telah melampaui harapanku. 10, tidak, 13 poin dariku, kata Song Linger, tatapannya langsung tertuju pada sosok Yuan. Apa? Apa senior Song barusan bilang 13 poin? Kecuali jika kita semua salah dengar, kurasa dia memang melakukannya. Apakah mungkin memberikan lebih dari 10 poin? Dan mengapa 13 poin? Mungkin ini untuk mengganti 7 poin yang diberikan Tetua Jing, sehingga totalnya menjadi 30 poin. Tapi kenapa dia melakukan itu? Bahkan Senior Zhou memberi mereka 10 poin. Aku tidak mengerti alasan mereka melakukan itu. Mungkin ada sesuatu tentang penampilan mereka yang hanya diperhatikan oleh mereka berdua. Bagaimanapun mereka adalah para juri. Para penonton menjadi riuh setelah mendengar putusan Senior Zhou dan Song Linger yang membingungkan. Bagaimana mungkin mereka memberi tim Yuan nilai sempurna ketika IWON dan Wei Kang tidak bisa mencapai nilai seperti itu setelah memainkan Dewa Turun dari Surga, sebuah lagu yang secara objektif lebih sulit dimainkan. Kau pasti bertanya-tanya mengapa aku memberimu nilai setinggi itu, kata Song Linger tiba-tiba sambil menatap Fei Yuyan yang tampak bingung. Setelah mendengar kata-kata Song Linger, Fei Yuyan mengangguk dengan ekspresi bingung di wajahnya.
Meskipun ia cukup puas dengan penampilannya, ia tidak berpikir itu pantas mendapatkan nilai setinggi itu. Songlinger pun kemudian berkata, "Secara keseluruhan penampilanmu bagus, tetapi tidak terlalu luar biasa, dan paling banyak hanya akan bernilai 7 poin jika bukan karena faktor-faktor lainnya." Faktor-faktor lainnya? Fei Yuyan menangkat alisnya. Songlinger mengangguk dan berkata, "Penampilan rekanmu." "Penampilan Yuan?" Songlinger melanjutkan, "Pasanganmu menunjukkan tingkat bakat dan keterampilan yang mengejutkan dengan mengikuti tempomu tanpa celah, yang membuatnya mendapatkan poin tambahan. Biasanya aku tidak akan melakukan hal seperti ini, tetapi aku tahu betul bahwa dia bisa tampil jauh lebih baik jika dia tidak terbatas olehmu. Seandainya dia memainkan kecapi sesuai kemampuannya tanpa batasan apapun, penampilannya pasti akan lebih baik. Namun jika dia melakukan itu, kalian tidak akan bisa bermain bersama, karena perbedaan kemampuan kalian sangat besar. Dan ini bukan kompetisi solo, jadi dia mengorbankan penampilannya sendiri untuk menyamai penampilanmu." Fei Yuyan terkejut dan tak bisa berkata-kata setelah mengetahui alasan sebenarnya di balik putusan mereka. Dan ia menoleh menatap Yuan dengan ekspresi sedih di wajahnya. "Maafkan aku, murid Yuan. Sepertinya aku akan menjadi beban bagimu apapun yang kulakukan," kata Fei Yuyan kepadanya beberapa saat kemudian dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini, karena ini pertama kalinya ia berada dalam situasi canggung seperti ini. "Kamu tidak harus berkata apapun padaku. Aku tahu kamu tidak bisa dibandingkan denganku, dan aku juga tidak bisa mengejar ketertinggalanmu, dan itu bukan salahmu. Meskipun aku mungkin akan terus menjadi beban sampai akhir kompetisi ini, mari kita bermain sebaik mungkin, oke?" kata Fei Yuyan kepadanya setelah menyeka matanya dan tersenyum. Setelah hening sesaat, Yuan tiba-tiba menoleh ke arah Songlinger dan berkata, "Saya punya saran, Senior Song." "Apa itu?" Songlinger mengangkat alisnya dengan ketawaan. "Seperti yang kau katakan, aku tidak tampil semaksimal mungkin, dan penampilan kami hanya di atas rata-rata, jadi kami tidak pantas mendapatkan nilai setinggi itu bagaimanapun kau menjelaskannya. Karena itu, izinkan aku sendirian memainkan lagu lain untuk mengganti poin yang hilang, atau setidaknya membenarkannya sedikit," kata Yuan, mengejutkan dirinya dan semua orang di sana melangong.